Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haziza dengan NIM 2311050083 dari kelas 5 IPIC. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial menginstal aplikasi 6 ini dan cara penggunaannya. Pertama, di sini saya sudah mendownload aplikasi PHP Imagic, lalu yang kedua Ghostscript, lalu yang ketiga itu ada Omeka, lalu yang keempat itu ada Notepad, yang kelima itu ada Imagic, terus yang keenam itu ada XMPP. 6 aplikasi ini sudah saya download. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan, kita harus menginstal aplikasi XMPP. Baik, di sini saya menggunakan XMPP versi 8.2. Seperti ini, teman-teman. Baik, kita langsung saja klik XMPP-nya, klik kanan. Nah, setelah itu kita klik ini. Terus kita next. Nah, di sini kita cuman menceklis bagian MySQL, Sampir, terus sama PHP MyAdmin. Selebihnya kita hilangkan kayak gini. Kita nggak usah klik yang bagian ini ya, teman-teman. Kita klik hanya 3 bagian itu saja. Hilangkan kayak gini. Nah, setelah itu next. Di sini sudah proses menginstal XMPP. Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, maka dari itu saya skip dulu. Setelah kita menginstal aplikasi XMPP, langkah keduanya kita itu harus menginstal PHP Imagic versi 3.7. Ini kita pilih nih 3. Kita klik. Nah, habis itu kita cari PHP Imagic DLL. Kita scroll aja sampai bawah. Nah, terus nih, ini dia PHP. Nih, PHP Imagic DLL. Nih, kita klik, terus kita klik kanan. Terus kita pilih extract to specified. Nih. Habis itu kita pilih local disk C. Lalu kita pilih XMPP. Ini dia. Terus kita pilih PHP. Ini PHP. Nah, lalu kita klik yang act. Ini. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita memblok semua kecuali yang PDB. Selebihnya kita blok. Cara ngebloknya tuh kayak gini, teman-teman. Kita klik ini. Nah, habis itu kita tahan shift, terus kita scroll ke bawah. Terus ke bawah. Nah, setelah itu kita bisa pilih mana yang harus diblok, mana yang nggak harus diblok. Nih, aku maaf, kita pilih yang ini nih, PHP Imagic DLL sama PDB. Itu nggak usah kita blok. Cara supaya nggak diblok itu kontrol, kita klik. Nah, terus ini juga
Ini juga. Terus license kita klik juga nih. Terus Imax Magic ini juga. Ini emang membutuhkan waktu yang apa namanya, lumayan lama guys, karena kita emang pilih satu-satu dulu gitu. Nih. Supaya tidak menghabiskan waktu terlalu lama, saya skip dulu. Nah, lanjut saja. Kita mulai mengekstrak. Kita pilih yang biru ini. Terus kita klik kanan. Kita pilih extract to specific. Nih. Terus kita pilih local disk C. Ini. Lalu kita pilih XMPP. Ini. Lalu kita pilih Apache. Ini Apache-nya. Lalu kita pilih bin. Kita klik aja ini. Lalu kita tekan oke. Nih, dia udah mulai menginstal teman-teman. Nah, selanjutnya bentar, maaf ya. Nah, selanjutnya setelah kita menginstal PHP Magic, kita lanjut ke Notepad. Ini aku pilih Notepad yang versi 8.7. Nih, kita klik. Terus kita oke. Kita klik next. Terus agree. Terus next. Lalu next. Lalu install. Kita klik install ini. Lalu ini Nah, gini proses cara menginstalnya. Lalu sudah selesai kita menginstal si Notepad plus tambah-tambah ini. Nah, baik. Langkah selanjutnya kita ke local disk C. Habis itu kita pilih XMPP. Habis itu kita pilih PHP. Nah, di sini kita cari lagi PHP. Nah, PHP ini kita klik, terus kita klik kanan. Kita pilih edit dengan Notepad. Kita klik saja. Kita pilih 951. Kita ketik di sini extension sama dengan image. Extension sama dengan image. Lalu kita simpan. Kita klik ini. Nah, setelah itu kita langsung mengaktifkan XMPP. Kita aktifkan dua ini. Di bawahnya lagi. Nah, setelah itu kita ke Chrome atau ke Google. Kita ketik di sini localhost. Enter. Kita pilih di sini PHP info. Untuk membuktikan kalau kita sudah berhasil, nanti di sini ada tulisan image. Kita cari sampai ke bawah. Terus
Nah, ini tandanya kalau kita sudah berhasil. Di sini ada tulisan image. Oke, langkah selanjutnya yaitu, maaf. Baik, langkah selanjutnya kita menginstal Image Magic versi 7.1.2. Kita klik 2 kali. Pilih bagian atas, accept nih. Kita klik. Lalu kita next. Kita browse. Kita pindahkan ke local disk C. Kita klik ini. Lalu kita oke. Nah, lalu kita next. Next. Kita pilih yang install ini ya. Lalu kita next. Next. Nah, ini adalah proses menginstal aplikasi Magic. Nah, ini sudah terinstall. Oke, lanjut ke Growshop. Ini kita klik 2 kali. Kita pilih ya. Lalu kita pilih next. Kita pilih install. Terus kita install. Nah, ini adalah proses menginstal Growshop. Nah, tunggu sebentar. Oke, aplikasi Growshop sudah selesai diinstal. Baik, langkah selanjutnya yaitu Omeka. Nah, pertama kita klik Omeka. Terus kita klik ini, bagian bawah ini. Kita klik kanan. Terus kita extract to special. Nih, kita klik ini. Terus kita pindahkan ke local disk C. Kita klik. Maaf. Lalu kita pilih XM. Lalu kita pilih htdoc. Nah, lalu kita oke. Ini adalah proses menginstalnya. Kita tunggu dulu. Nah, gimana supaya kita tahu dia sudah kesimpan ke local disk C? Itu pertama kita lihat dulu. Kita pergi langsung ke local disk C ini. Lalu kita pilih exam. Lalu kita pilih ke htdoc. Klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada Omeka. Kita ganti namanya. Maaf. Kita ganti namanya. Kita tulis ini Omeka. Nah, enter. Oke. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita ke local disk C. Terus kita pilih exam. Lalu kita pilih htdoc. Lalu kita pilih Omeka. Lalu kita pilih application. Lalu kita pilih libraries. Lalu kita pilih Omeka lagi. Lalu kita pilih file. Lalu kita klik yang bagian atas. Kita klik lagi. Terus kita klik kanan. Terus kita pilih edit dengan notepad tambah-tambah. Lalu kita cari di nomor 16 ini, kita isi magic. Magic
magic sama dengan X share. Lalu kita scroll lagi, kita pilih di nomor 42. Lalu di nomor 42 ini kita tulis Esca per hel sama dengan CMD. Enter. Kalau 16 sama 42 udah kita ketik, lalu kita simpan. Nah, selesai. Selanjutnya kita membuat database. Itu kita ke Google, terus kita ketik di sini local host, kita enter, terus kita pilih phpMyAdmin, lalu kita klik di sini database karena kita membuat database, lalu kita buat di sini namanya Omeka. Lalu kita create Omeka. Kita create. Nah, setelah itu kita membuat usernya, kita klik privilege, lalu kita pilih add user account, kita klik di sini, lalu kita buat di sini namanya Omeka. Terus di sini kita klik localhost. Nah, terus di sini saya buat buat rahasia. Lanjut di bawahnya rahasia. Rahasia. Nah, kita ke bawah, kita cek all. Nah, habis itu kita klik go. Nih. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya. Terus kita X. Nah, lanjut saja kita ketik baru. Cara supaya kita menghubungkan database dengan user ke Omeka ini, caranya yaitu kita ke folder, terus kita klik local disk C, lalu kita klik XM, lalu kita klik htdoc, lalu Omeka, lalu db, kita klik kanan, edit dengan notepad. Di sini kita buat namanya localhost Omeka rahasia Omeka. Lalu kita simpan di sini, udah disimpan. Lalu kita pergi ke Chrome tadi. Setelah kita mengisi ini dari host, username, password sampai ke sini, kita lanjut ke Chrome. Setelah kita isi seperti ini, maka tampilannya seperti ini. Nah, setelah tampilannya seperti ini, maka itu sudah berhasil. Maka kita bikin username kita di sini. Kita buat nama kita.
1, 2, 3. Terus kita buat passwordnya. Kita buat passwordnya sini rahasia. Lanjut di bawahnya kita klik lagi passwordnya, kita ketik rahasia. Lanjut di sini kita buat email kita. IPS 4 gmail.com. Nah, kita scroll lagi. Habis itu kita isi di image magic ini. Cara ngisinya itu kita buka lagi foldernya ke sini. Kita buka localhost. Lalu kita klik image magic ini. Lalu kita klik ini. Lalu kita salin. Nah, habis itu kita langsung isinya di sini. Langsung kita isi di sini. Control V. Sini. Nah, selesai. Nah, jadilah seperti ini. Baik, setelah selesai menginstal Omeka tadi, kan sudah sukses nih menginstalnya. Lalu kita pilih public site. Nih, kita klik ini. Loading dulu sebentar. Nah, habis itu kita klik ini. Nah, terus kita klik admin dashboard. Nah, password, username. Nah, oke. Lanjut login. Rahasia. Lalu kita terus login. Nah, beginilah hasilnya. Baik, sekian dari saya cara tutorial mendownload aplikasi Omeka. Baik, sekarang kita memasukkan tema. Di sini ada Berlin. Pertama kita klik ini. Lalu di sini kita perbarui. Maka inilah hasilnya dari si Berlin itu. Dia tuh kayak otomatis. Lanjut. Kita coba. Bentar. Setelah si Berlin, lanjut kita coba yang bagian sini. Seasonnya. Kita klik ini. Lalu kita perbarui lagi. Nah, ini kan tampilan Berlin yang di awal. Lalu kalau tampilan yang tadi kita refresh saja. Nah, ini dia hasilnya, dia langsung otomatis. Nah, begitu. Baik, bagaimana sih caranya kita pasang tema sendiri?
Itu pertama kita ke manager file, kita cari aplikasi Omeka, kita klik, terus kita cari bahan latihan pengguna Omeka itu kita cari di sini yang setelah kita unduh. Nah, lalu kita klik ini. Lalu kita pilih tema pabrik Omeka, kita klik, lalu kita salin dua tema ini. Ini dua tema ini kita salin ya. Tekan dulu. Dua tema ini kita salin. Nah, kita kontrol. Lalu kita langsung ke local disk C, kita cari XAMPP. Kita cari XAMPP. Nih. Kita klik. Habis itu kita pilih htdoc ini. Nah, lalu kita pilih Omeka. Lalu kita pilih Thames. Nah, habis itu kita salin yang kita copy tadi. Nah, lalu keduanya kita ekstrak. Kita ekstrak. Kita ekstrak here. Nah, kita tunggu dulu. Setelah selesai, maka kedua tema tadi sudah menjadi folder yang seperti saya perlihatkan ini. Nah, baik, setelah kita sudah kita folder tekan tema dua ini, Emiglo sama Santa, itu kita langsung buka yang ini. Nah, langsung ada tampilannya Emiglio 1, terus ini juga ada si Santa. Nah, coba kita perbarui ya. Kita klik ini. Lalu kita klik ini. Nah, kita refresh. Nah, ini tampilan dari si Santa. Oke, lanjut kayak Emiglio. Nih, kita klik aja ini. Lanjut, kita refresh lagi jadi yang baru. Kita refresh lagi nih. Nah, beginilah tampilan dari Emiglio. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan tadi, saya hanya menggunakan si Berlin. Kita klik ini, si Berlin. Lalu, kita klik ini. Kita refresh lagi. Nah, beginilah guys, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan memasang logo. Saya menggunakan tema Berlin. Pertama, teman-teman, klik configure, klik seperti ini. Nah, setelah itu kita refresh dulu bagian ini. Nah, nanti logonya itu akan dicantumkan di sini nih. Nanti ada gambar di dekat browse collection, terus dekat collection nanti ada gambar logo di sini. Bagaimana caranya? Caranya itu kita kembali ke tempat tadi. Lalu kita close file. Nah, di sini kita cari bahan latihan. Kita cari di sini. Kita klik ini. Lalu kita cari bahan latihan. Nah, di sini sudah ada bahannya. Teman-teman bisa klik header logo. Header logo. Sebentar. Header logo. Oke.
klik. Header logo, terus kita pilih header logo black. Nah, lanjut kita ke file ke bawahnya itu, kita pilih ini, kita klik, lalu kita pilih header image seperti ini, lalu kita enter. Nah, setelah seperti ini kita save. Ini Pak yang warna hijau ini, kita klik ini. Nah, jadilah seperti ini tampilannya. Lanjut kita ke yang tadi. Nah, lalu kita refresh bagian ini. Nah, beginilah tampilan logo yang telah kita buat tadi. Nih. Nah, selanjutnya kita akan pasang fitur-fiturnya. Ini kita pasang fitur-fiturnya, lalu kita klik plugins. Ini bagian kita pilih yang plugins ini. Nah, lalu di sini ada 7 plugins. Kita hanya butuh 4 saja sesuai bahan yang sudah diterapkan. Ini kita ke belajar file, lalu kita ke cari bahan latihan. Di sini udah ada pelatihan. Terus di sini ada plugin Omeka. Lalu di sini kan ada 4. Nah, di 4 ini kalian salin, teman-teman salin ya, maaf, teman-teman salin ke 4-4-nya. Terus kita klik Ctrl C. Nah, habis itu kita pindahkan, kita local disk C, terus kita ke XM. Nah, lalu pas di XM ini kita ke htdoc. Nah, ke htdoc ini kita klik Omeka. Nah, di Omeka ini teman-teman pilih plugins ini, kita klik ya. Nah, lalu kita salin di sini, Ctrl V. Nah, lalu kita yang keempat ini kita ekstrak, kita klik kanan, kita WinRAR, terus kita ekstrak here. Nah, tunggu sebentar. Nah, setelah kita ekstrak here, maka 4 yang kita copy tadi sudah menjadi folder. Yang kita ekstrak tadi, yang bagian ini nih, kita bisa menghapusnya saja. Kita hapus. Nah, sudah ada. Nah, lanjut kita pergi ke tempat tadi. Nih. Nih kita collection ke sini. Setelah kita refresh tadi, di sini ada collection tree. Nah, kita klik ini, configure. Terus kita save, kita pilih bagian atas ini ya, kita checklist bagian atas ini. Terus kita save. Nah, lalu setelah itu kita pilih geolocation. Kita configure, lalu kita save. Nah, lalu setelah geo collection itu kita pilih HTML5 media, configure, lalu kita save. Nah, yang terakhir itu ada PDF embed, ke configure, lalu kita save. Nah, setelah kita melakukan itu, nah kita baik, setelah mengisi semua metadatanya,
kita ke item, lalu kita cari, karena ini foto, kita cari yang still image. Nah, terus file ini kita store file, terus kita cari di bahan ajar, di bahan latihan. Terus di sini ada file item digital, terus kita pilih foto, terus kita klik jam gadang. Nah, maka tampilannya seperti ini. Lalu maps, teks, ini nggak perlu kita isi. Terus ke maps. Nah, kita cari di sini jam gadang. Kita cari di sini Indonesia. Kita cari terus. Oke, setelah kita melakukan semua ini, kita edit item, kita tekan ini. Nah, setelah itu kita perbarui yang tadi. Yang ini kita refresh. Nah, inilah tampilan dia. Ini ada gambar Bukit Tinggi. Baik, setelah kita mengisi semua metadata di sini, lanjut kita ngisi item tipe. Kita cari di sini, kita pilih teks, terus kita pilih di sini ilmu perpustakaan, lalu kita public, terus kita add item. Nah, kalau seperti ini sudah berhasil. Lalu kita di collection tree, maaf, kita tengok di sini tempat pembaruan tadi, lalu kita refresh, sudah ada skripsi yang kita buat. Nah, lalu kita ke tempat ini, kita pilih items, lalu kita tambah lagi cara pembuatannya yang ketiga, yaitu video. Lanjut kita isi bagian kedua sama seperti yang tadi, kita isi judul, subjek, lalu deskriptif. Supaya tidak terlalu menunggu terlalu lama, saya skip saja terlebih dahulu. Baik, yang terakhir itu kita ngisi metadata yang terakhir, yaitu video. Arahannya sama seperti yang ada di bahan latihan. Seperti ini, kita buka dulu. Nah,
Di sini kan video, terus kita buka metadatanya. Kita klik. Nah, ini sama cara mengisinya sama seperti yang tadi. Langsung saja kita isi metadatanya. Yaitu pertama, judul. Di sini kita masukin judulnya. Ctrl C. Lalu kita Ctrl V. Supaya tidak terlalu lama menunggu, saya skip dulu. Baik, setelah kita mengisi semua metadatanya, di sini saya sudah mengisi metadata. Nah, lalu saya sudah juga mengisi ini saya sudah mengisi tipenya, maaf. Lalu saya juga sudah mengisi metadatanya dari judul, subjek, description, kreator, sampai seterusnya. Lalu saya juga sudah mengisi filenya. Lalu ini tag ini kita klik ini, kita pilih arsip UIN Imam Bonjol Padang. Lalu kita pilih public, lalu kita add items. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita perbarui tempat yang tadi. Lalu kita refresh. Nah, ini tampilan dari metadata video. Ini sudah semuanya, sudah saya isi semuanya. Oke. Beginilah hasil akhir dari ketiga metadata tersebut. Dari metadata foto jam gadang, terus dari metadata skripsi, lalu dari metadata video. Baik, sekian penjelasan dari saya tutorial penggunaan Omeka versi 3.2. Banyak maaf apabila ada kesalahan ataupun perkataan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.